Halo semuanya, perkenalkan saya Yeremia Eko Yudi dari kelas 1 D4 EDC dengan NRP 3124600067. Di sini saya akan membawakan mengenai workshop 1 sampai 3 materi jaringan. Baik, di sini kita akan melakukan workshop yang pertama yaitu mengecek informasi jaringan, di mana informasi jaringan didapatkan nama interface, vendor NIC, nama driver NIC, MIC address, IP address plus netmask, IP default gateway. Jika menggunakan DHCP server, maka diperlukan IP DHCP server, dan jika ingin connect ke internet, maka diperlukan IP DNS server. Yang pertama kita akan mengecek nama interface jaringan dengan komen IPA, IPA. Nah, di sini kita dapatkan nama interface yang pertama LO, looping, dan nama yang kedua yaitu INP0S3. Kemudian kita akan mengecek MIC address dan IP address versi 4. Di sini kita sama, di sini sudah kita mendapatkan MIC address pada link atau ether. Nah, di sini ada 12 digit heksa, bilangan heksa 0800274911A8 merupakan MIC address dan di sini kita menggunakan IP address versi 4 yang didapatkan 10.0215/24. Netmasknya ini 24 di mana Tekmas 24 255 255 2550. Kemudian kita akan mengecek gateway dengan command IP root. Nah, di sini default gateway-nya 10222 div and post proto static. Di sini harusnya yang di HCP. Karena saya tadi menyeting melalui statik, maka keluar statik. Kemudian kita akan mengecek vendor dan driver NIC dengan command lspci get in internet. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa vendor dari instruktur jaringan di sini adalah Intercorporation dan drivernya ini merupakan 82540 gigabit Ethernet Controller Ref 02. Selain menggunakan LSPCI, kita dapat menggunakan LSHW Main Class Network. Sebelumnya saya sudah menginstal, jadi kita langsung menggunakan LSHW Main Class Network. Di sini dijelaskan lebih detail mengenai description, produk atau driver, vendor, bicycle ID, dan lain-lain versi 02. Apabila ini dirasa terlalu panjang, kita dapat mengubahnya menjadi lebih pendek dengan command lshd class network shop. Di sini ditampilkan dalam bentuk tabel, terdapat HW path, device, class, and net description. Dan apabila kita lebih menyukai dalam versi graphic user interface GUI, terdapat menginstal hubinfo dengan command apt install hubinfo. Dan apabila sudah terinstall, kita cari hubinfo. Nah, di sini kita dapat melihat nama dari vendor dan driver yang ada pada menu PCI device, pada menu Ethernet controller. Nah, di sini sama seperti yang pada C command line interface, drivernya Intercorporation, driver dan vendornya adalah Intercorporation 825
40 EM Gigabit Ethernet Controller versi 2. Dan kita akan melihat IP pada menu Network Interface. Nah, pada interface INP0S3 kita dapat tahu, nah ini MAC address, IP address versi 4, netmask-nya, dan broadcast address-nya. Dan kita dapat melihat DNS server pada network, DNS server. Nah, di sini memakai 127.00.53 karena default. Dan kita juga dapat mengecek melalui CLI dengan komen nano slash etc slash info. Nah, di sini name servernya sama seperti di info 127.00.53 itu. Dan kita dapat, dan hanya user root atau memakai komen sudo saja yang dapat mengedit file-file konfigurasi jaringan. Setelah mengecek parameter jaringan dari Linux, kita dapat mengetahui bahwa nama vendor yang dari perangkat yang saya punya yaitu Intel Corporation, nama drivernya 82540 IM Gigabit Ethernet Controller versi 2, nama interface-nya ada dua, LO dan ANP 0S3, dan MIC address-nya 08002749 1AA8, IP address versi 4-nya 10.0215 NECMAS 224, netmasknya 255.255.255.0, dan broadcast address-nya 10.02255, gateway-nya 10.022, DNS servernya 127.0053. Demikian workshop yang pertama mengenai interface jaringan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membawakan workshop yang kedua yaitu setting jaringan secara statis, di mana di sini dilakukan dalam sistem operasi Debian dan saya menggunakan Ubuntu. Karena mulai Ubuntu versi 18 ke atas tidak bisa menggunakan file etc network interface, maka saya akan mengeditnya berdasarkan dengan informasi yang saya dapatkan pada website website ini. Jadi di sini saya menggunakan file etc netplan dan file .yaml. Di sini saya perlu masuk ke root dan mencari nama file yang sesuai dengan device saya. Di sini 50 cloud init.yaml. Kita akan konfigurasi menggunakan file nano. Nah, di sini defaultnya merupakan yes, DHCP yes. Jadi DHCP yes ini merupakan device ini mendapatkan IP secara otomatis dari server. Di sini saya tadi sudah menambahkan konfigurasi untuk IP statis. Di sini kita merubahnya menjadi no. Sebelum itu kita lihat IP sebenarnya. Di sini IP yang didapatkan merupakan 15. Nanti kita akan mengedit menjadi 16. Kita simpan. Kita jalankan dengan netplan apply. Saya itu kita lihat. Di sini berhasil kita rubah dengan IP 16 dan gateway-nya masih sama 2.
Coba kita rubah lagi menjadi 20. Di sini address ini merupakan IP address yang diterima. Ini di default gateway dan ini DNS. Kita apply. Di sini sesuai dengan apa yang kita konfigurasi. IP 10.0.2.20. Mari kita balikkan lagi DHCP dengan mengganti DHCP 4 sama dengan yes. Yaitu net plan apply. Ya. Di sini didapatkan IP 15 seperti yang didapatkan sebelumnya. Baik, demikian mengenai workshop 2 mengenai setting jaringan secara statik. Baik, untuk yang terakhir kita akan melakukan workshop 3 setting jaringan secara dinamis dan nyalakan dan matikan network interface. Jadi tadi saya sudah menyalakan setting jaringan dinamis dan karena memang defaultnya dinamis, kita juga anu, kita cek apakah sudah dinamis. Nah, di sini terlihat bahwa DHCP 4-nya itu yes, berarti ini sudah dinamis, IP-nya otomatis otomatis didapatkan dari IP server. Setelah itu kita save dan kita restart jaringan ya dengan komen saya sudah nah dengan komen sistem CTL restart network manager karena di sini saya menggunakan network manager. Setelah kita restart kita melihat status. Nah, di sini IP DHCP aktif 5 sejak sejak hari ini 5 detik yang lalu. Setelah itu kita cek apakah IP-nya sudah IP address. Ya, di sini sudah kita mendapatkan IP 10.0215 netmas 24. Setelah kita cek, kita akan mematikan dan menyalakan interface. Interface INP0S3 ini. Mari kita matikan dulu dengan komen IP link set interface done. Kita lihat IP link so INP0S3. Di sini bahwa ada statement down mode, state down mode. Terlihat pada IP ADDR. Sorry. Nah, di sini terlihat bahwa IP interface INP0S3 ini down. Tidak seperti yang pertama. Di sini yang pertama up. Nah, up ini. Di sini interface INP0S3-nya up. Dan setelah kita lakukan down atau matikan, ini perintah komen ini. Nah, komen ini, maka status interface ini akan menjadi done. Kemudian kita akan menyalakan lagi dengan komen IP link set interface up. Kita lihat IP linknya di sini sudah up dan kita lihat IP DDR. Nah, di sini kita sudah up mendapatkan IP 10.0215 dan di sini statusnya up ya. Setelah seperti itu, selesai untuk workshop yang ketiga ini. Nah, baik, terima kasih telah melihat, menonton, memerhatikan praktikum sistem operasi saya mengenai workshop jaringan.
Dari workshop pertama mengenal informasi jaringan, workshop kedua mengubah eh, jaringan menjadi statik, dan yang ketiga ini men- men-setting jaringan secara dinamis dan menyalakan dan mematikan Adobe Interface. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang tertatanya kata-kata saya. Terima kasih dari saya, Yeremia. Bye-bye.